Di video sebelumnya, Orhun yang sudah keluar dari tim pahlawan, namanya masih disebut-sebut dalam koran soal pengusirannya dari tim pahlawan. Alasan mereka mengkick Orhun karena Orhun kurang kompeten. Luna yang belum membaca koran tersebut memaksa Orhun untuk kembali ke tim pahlawan. Tapi Orhun yang sudah sangat sakit hati menolaknya mentah-mentah. Lalu seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita botakin saja. Ya, tampaklah Orhun begitu kesal dengan berita koran pria dirinya. Dan yang bikin dia sakit hati, para pahlawan mengumbar soal mengkick Orhun dengan alasan Orhun kurang kompeten. Pagi ini Orhun menuju titik kumpul untuk memulai aktivitas barunya, yaitu membimbing para pemula. Orhun ingin melihat berapa banyak orang yang masih percaya kepadanya setelah membaca koran tadi pagi. Ya, tampaklah reaksi para anggota baru itu sangat kontras berbeda dari hari kemarin. Mereka tidak terlalu antusias saat melihat Orhun, terutama Logan. Namun para pembimbing lain tidak terlalu terpengaruh dengan berita miring tentang Orhun. Mereka masih percaya kepada Orhun karena kinerja Orhun kemarin baik-baik saja. Dan Selma merasa tidak enak karena tidak tahu situasi yang sebenarnya. Sophia dan Caroline tidak percaya dengan berita tersebut, tapi tidak untuk Logan yang kini meragukan kemampuan Orhun. Apalagi saat Orhun mengakui bahwa yang diberitakan sebagian besar itu memang benar, di mana Orhun bukan pahlawan yang hebat seperti yang mereka bayangkan. Namun Sophia yang pernah menyaksikan Orhun mengalahkan belasan odds dalam sekejap saat menyelamatkannya tidak terima jika Orhun disebut tidak kompeten. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Sophia, Orhun mengungkapkan bahwa dia cukup mampu untuk membawa mereka sampai ke lantai 51. Orhun bersumpah atas namanya sendiri sebagai seorang petualang pasti akan melindungi mereka. Setelah itu, mereka sudah mulai memasuki dungeon. Hari ini penjelajahan akan dimulai dari lantai 21 sampai 35 meneruskan hari kemarin. Di lantai 21 sampai 29, penampilan Sophia dan Caroline cukup baik tanpa arahan dari Orhun. Singkat cerita, tibalah mereka di lantai 31. Saatnya bagi Orhun untuk memberi arahan kepada mereka karena monster di sana sudah mulai cukup kuat. Tampaklah para goblin di lantai 31 mulai bermunculan. Orhun mengarahkan Caroline untuk memancing para goblin itu, tapi serangannya masih lemah seperti kemarin. Dan Sophia bertugas menangani odds yang ada di belakang. Sementara Logan bergerak cepat sebelum diberi arahan. Bagi Logan, arahan dari Orhun itu memang sesuai secara teori. Namun apakah cuma segitu saja kemampuan Orhun hingga dia disebut kurang kompeten di Pati Pahlawan? Menurut Logan, masalah di garis depan sudah aman dengan efek buff yang dia berikan. Dan masalahnya adalah Sophia yang nampak bingung tidak tahu harus berbuat apa. Bisa jadi hal itu mungkin karena masih trauma berhadapan dengan odds. Logan yang melihat Orhun diam saja membuat penilaian Logan kepada Orhun semakin jelek. Tapi secara diam-diam Orhun menggunakan Agility Dawn untuk menghambat pergerakan Oz. Lalu Orhun menenangkan Sophia bahwa saat ini Sophia tidaklah sendirian. Sehingga Sophia kembali bersemangat dan langsung mengeluarkan sihir tingkat tinggi, yaitu Fire Javelin, yang membuat Oz itu musnah dalam hitungan detik. Jelas saja semua merasa kaget dan bangga. Ternyata Sophia diam-diam memiliki sihir tingkat tinggi. Sementara Logan yang sebagai seorang supporter sangat tahu betul tindakan diam-diam dari Orhun yang memberikan dua efek buff secara bersamaan. Dan Logan merasa heran kenapa Orhun yang sehebat itu dibilang tidak kompeten. Lalu tibalah mereka di lantai 35. Monster yang mereka hadapi saat ini adalah monster Death Tarantula. Sosok monster lancah maung kuat yang tidak mungkin mereka kalahkan sebagai pemula. Orhun dengan cepat memberi arahan kepada Logan untuk memberikan agility up dan double up ke Caroline, lalu magic up ke Sophia. Awalnya Logan mau bergerak seenak jidatnya karena arahan Orhun itu selalu terpaku pada teori.
Tapi Orhun mengingatkan jika Logan ikut maju mereka akan mengalami kerugian. Intinya Logan seperti tidak berpikir bahwa formasi itu adalah suatu hal yang penting. Sementara itu Caroline bergerak gesit sendirian. Caroline berhasil menojos punuk monster itu dengan kelincahannya. Sementara Logan tampak baru bergerak memberikan perlindungan kepada Caroline. Lalu Sophia melesatkan aero cutternya dari jarak jauh sesuai arahan dari Orhun sehingga ya, Caroline terlihat sangat senang karena serangan Sophia berhasil menumbangkan monster lancah tersebut. Namun tiba-tiba Orhun menyuruh Logan untuk memberikan Caroline strength up dan technical up. Jelas saja Logan merasa heran karena si monster sudah tumbang. Lalu tiba-tiba si monster lancah langsung menjerat Caroline dengan jaringnya. Meski begitu, Orhun tetap santuy meminta Caroline untuk melepaskan diri. Namun belati Caroline tidak mampu memutus jaring laba-laba tersebut. Lantas Orhun menyuruh Sophia untuk menyiapkan rock arrow dan Logan diperintahkan untuk memasang magic up pada Sophia lagi karena efek yang tadi akan segera habis. Tapi karena Logan hanya bisa menggunakan 3 sihir bersamaan, Orhun pun diam-diam membantu Caroline dengan sharpness up untuk menambah ketajaman belatinya. Sehingga Caroline dengan mudah memotong jaring laba-laba dan berhasil melepaskan diri. Lalu di saat itulah Sophia melepaskan sihirnya. Sa, 戻るぞ。 Singkat cerita, setelah berhasil mencapai lantai 35, mereka kembali keluar dan akan melanjutkan penjelajahannya esok hari. Tampaklah Anthem dan Bernard mengajak Orhun makan bareng. Orhun merasa sangat dihargai karena mereka tidak terpengaruh oleh berita miring tentang dirinya. 俺も一緒にどうだ。ぜひご一緒させてください。 Sementara itu, di dalam kereta kuda, tampaklah Logam yang menyesal karena dari tadi pagi dia berpikir jelek tentang Orhun. Apalagi setelah mendengar cerita dari Sophia bahwa ketika Orhun menyelamatkannya, Orhun menggunakan sihir yang dikombinasikan dengan pedang. Selain itu, tadi Logan melihat sendiri Orhun menggunakan Agility Dawn, sebuah sihir yang melemahkan kemampuan musuh yang merupakan sihir yang sulit. Bahkan selama saja jarang menggunakannya, tapi Orhun sendiri dengan sangat mudah mengeluarkan sihir tersebut. Logan juga akhirnya menyadari pentingnya sebuah formasi dalam pertarungan, di mana selama defender alihkan perhatian musuh, attacker dan supporter bisa menyerang dengan tenang. Dan itu semua tadi diajarkan oleh Orhun kepada mereka. Hanya saja karena Logan berpikir jelek kepada Orhun, dia baru menyadarinya. Logan pun bertekad untuk meniru Orhun dan bertambah kuat. Tapi bang, kenapa si Orhun dibuang dari parti pahlawan bang? Padahal si Orhun GG banget bang. Strateginya juga objektif banget bang. Bahkan dia jago banget bang pakai pedang bang. Nah itu dia, mereka juga pada bingung kenapa Orhun bisa dikeluarkan dari parti pahlawan. Bahkan disebut sebagai orang yang tidak kompeten. Padahal faktanya ya, Logan sendiri melihat bahwa Orhun itu adalah orang yang berbeda. 気合を入れ直してた。私も気合い入れようっと。 Sementara itu, di sisi lain, Orhun, Bernard, dan Anthem terlihat berkumpul satu meja dengan banyak hidangan makanan mewah. Selain itu, ada juga Orson untuk sekedar menghangatkan badan. Ya, di sana Bernard menyangka sebagai mantan tim pahlawan, Orhun itu sudah biasa berpoya-poya seperti itu. Tapi Orhun mengaku sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia tidak punya waktu untuk menongkrong seperti itu. Mendengar Orhun di tim pahlawan bekerja dengan baik, Bernard mengatakan bahwa isi artikel di koran itu benar-benar kejam kepada Orhun. Mereka juga bertanya alasan Orhun beralih peran dari penyihir penguat ke attacker. Orhun pun menjelaskan bahwa ia beralih peran menjadi pendekar pedang setelah keluar dari tim pahlawan. Karena sebenarnya menjadi pendekar pedang adalah impiannya dari bocil. Orhun terinspirasi dari kakeknya setelah melihat kakeknya mengalahkan monster dengan pedang. Pokoknya si kakek itu sangatlah gagah dan perkasa. Dan sejak saat itu Orhun mulai bermimpi untuk menjadi pendekar pedang seperti si kakek.
Lalu alasan kenapa Orhun jadi penyihir penguat di tim pahlawan itu karena ada 2 pendekar pedang di party tersebut. Jadi Orhun yang dikenal serba bisa ditunjuk untuk menjadi penyihir penguat untuk mengisi kekosongan posisi. Jadi intinya Orhun menjadi penyihir penguat itu karena demi tim pahlawan. Lantas apa alasan Orhun dikeluarkan dari party? Orhun bercerita bahwa ketika memasuki lantai lebih dalam, para monster di sana jauh lebih kuat. Bahkan monster itu lebih berkumis dan berjanggut lebat, di mana semakin monster itu brewokan maka akan menjadi semakin kuat. Bang, perasaan gak ada penjelasan soal itu, Bang. Ya emang nggak ada sih. Tapi kenapa sih mukanya harus gitu ya? Emang nggak ada gitu muka yang lain gitu ya? Udah aja tuh sekalian botak saja biar ada beringas. Oh, nggak bisa gitu, Bang. Alah udah mending botak aja lebih beringas. Nah, ketika masuk ke lantai lebih dalam, para anggota party pahlawan merasa ada penurunan pada mereka. Padahal hal itu sangatlah wajar. Namun mereka malah iri dengan party peringkat S yang memiliki penyihir yang hebat, sehingga mereka ingin menggantikan Orhun yang dianggap penyebab penurunan mereka. Sebenarnya Orhun ingin mengatakan sesuatu bahwa tim pahlawan saat ini tidak akan mungkin bisa turun ke lantai 94. Namun Orhun menghentikan obrolannya karena dia tidak mau membahas soal mereka, bahkan sudah merasa cukup sampai di sini untuk memikirkan mereka yang tidak sadarkan diri. Nah, sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di kamar mandi, Sophia dan Caroline nampak membicarakan si botak. Ah, yang benar, Bang. Jadi malu, Bang. Ah, Tapi bohong. Ya pokoknya Maya, mereka sedang membicarakan ingin Orhun masuk ke dalam party kelinci perak. Itu karena besok adalah hari terakhir penjelajahan bersama Orhun. Waktu pun terus berlalu. Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir para anggota baru PKL bersama Orhun. Caroline bercanda ingin hadiah dari Orhun jika petualangannya sukses. Bercanda apa bercanda? tenang, Caroline. Nanti sama botak dikasih hadiah. Alah bohong lu. Beneran, Bang. Alah berisik, pasti aneh-aneh lu. Ya lanjut. Nah, Sophia juga sebenarnya punya keinginan sendiri, yaitu menginginkan Orhun untuk bergabung di Silver Rabbit. Namun Sophia malu dan ragu-ragu untuk mengungkapkannya, sehingga Orhun belum tahu keinginannya itu karena keburu dipanggil oleh Selma. ごめんソフィア。 Ketika berjalan, Orhun mendengar desas-desus perihal tim pahlawan generasi baru akan menjelajahi lantai dasar di dungeon. Itu artinya mereka akan langsung menaklukkan lantai 94. Dan katanya tujuan mereka itu ingin cek koordinasi tim baru. Jelas saja Orhun merasa heran karena seharusnya kalau ingin mengecek koordinasi bukan langsung ke lantai yang sulit. Tapi Orhun sudah tidak peduli dan tidak mau memikirkan mereka yang terlalu bodoh. Di sisi lain, terlihat di pagi buta, party pahlawan sudah berada di dalam dungeon dengan anggota barunya yang merupakan support mage. Mereka sangat percaya diri dan yakin bisa menaklukkan dungeon lantai dasar karena Orhun yang dianggap mereka beban itu sudah disingkirkan. Dan pengganti Orhun itu adalah seorang ciwi bernama Pili yang katanya petualang kompeten yang berhasil mencapai lantai 100 di dungeon besar belah kulon alias bagian barat. Nah, kita pun diperlihatkan apa yang terjadi di 2 hari yang lalu alias setelah Orhun dikeluarkan. Ternyata mereka langsung mengadakan pesta untuk menyambut Pili. Pesta itu didanai oleh uang operasional tim yang dijaga baik oleh Orhun. Lalu ketika Luna datang, Luna memberitahu mereka bahwa dia mendengar Orhun telah menjelajahi dungeon besar bersama Silver Rabbit yang membuat mereka terkejut. Semuanya nampak kesal karena Orhun baru keluar langsung cari yang baru. Lah terus kalian gimana? Iya, Bang. Begitulah, Bang, ya. Yang ngeblek tuh nggak sadar diri, Bang. Iya bener. Nah, disitulah Luna baru tahu bahwa Orhun keluar dari tim pahlawan, diusir oleh Oliver dan yang lainnya. Sontak Luna merasa sangat keberatan karena menurut Luna, Orhun itu adalah tulang punggung tim yang tidak tergantikan. Luna juga menentang rencana mereka untuk menjelajahi lantai dasar dungeon karena hal itu sama saja mereka menyerahkan nyawanya untuk mendiskon umur. Menurut Luna, mereka di sana akan bertemu naga hitam yang sangat kuat dan tanpa Orhun mereka itu tidak akan bisa menang. Tapi apa boleh buat, tai kambing bulat-bulat keputusan sudah mereka buat, Luna tidak bisa menolaknya. Kembali ke masa kini, bos lantai yang pertama mereka hadapi adalah monster mamut.
Baru bertarung sebentar saja, tubuh Oliver sudah terasa berat seperti diikat banyak rantai. Hal itu terjadi karena efek buff-nya yang cepat habis. Di sana Pilih tampak gugup dengan alasan belum terbiasa. Padahal jika bersama Orhun, koordinasi tim sudah sempurna dalam 1 jam. Perbedaan itu pun dirasakan oleh Derek yang tidak bisa menahan serangan monster dengan baik. Anneli pun sama, dia hanya bisa memakai sihir berdaya serang rendah. Padahal menurutnya dia itu sudah mengeluarkan sihir tingkat tinggi yang biasa dia lakukan ketika bersama Orhun. Dan saat ini meski sudah dibantu buff oleh Pilih, daya serang Anneli tetap lemah bahkan tidak mempan sama sekali. 奴の側面に回り込め。 Ya, mereka benar-benar dipecundangi oleh monster yang seharusnya dikalahkan dengan mudah jika bersama Orhun. Bahkan Pilih tidak bisa membaca serangan seperti yang biasa dilakukan oleh Orhun. Tim pahlawan yang digadang-gadang peringkat atas paling kuat sekarang nampak seperti petualang peringkat rendah. Dan gawatnya, tiba-tiba muncul monster naga hitam yang entah kenapa bisa berada di lantai tersebut. お前の方からやってくるんだよ、黒龍。 Ya, di sana Luna mengingatkan mereka untuk segera kabur karena Luna yakin tanpa Orhun mereka itu hanyalah bubuk ranginang. Tapi Derek menolaknya karena dia yakin bisa mengalahkan monster naga hitam tersebut dan mereka ingin membuktikan bahwa mereka itu kuat bukan karena Orhun. 行くぞ。 Ya, Derek yang songong akhirnya dibuat tumbang hanya dengan sekali serangan. Sementara Pilih hanya diam membeku. Hayo, katanya penyihir penguat yang lebih baik dari Orhun. Buktinya mana? Ya, mana buktinya? Gak usah ikut-ikutan lu. Lalu Anneli yang selalu songong ketika mengusir Orhun hanya dengan sekali serang langsung nangkuban tidak berdaya. Ya, di sana Luna mengingatkan Oliver untuk kabur menggunakan batu kristal yang bisa menciptakan pintu Doraemon. Karena jika terus seperti itu, mereka akan terbunuh. Akhirnya Oliver pun sadar diri dan meminta Pilih untuk memasang buff kepadanya untuk mengulur waktu. Tampaklah Oliver menggunakan jurus andalan berupa Devin Place yang bisa mengalahkan sang naga hitam sebelumnya ketika bersama Orhun. Dan dia ingin membuktikan bahwa dia itu memang kuat bukan karena Orhun. Namun apa yang terjadi? Tencent! Ya, Oliver dibuat syok padahal dia sudah mengeluarkan jurus paling edan. Dan Oliver bertanya-tanya kenapa mereka jadi melemah. Lantas Luna kembali menyarankan Oliver untuk menggunakan pintu Doraemon. Pintu tersebut akan menghubungkan area ke area lain secara random. Tapi tujuan yang terpilih pasti area bos dari lantai atas hingga bawah secara acak. Dengan kata lain, mereka tidak bisa menentukannya sendiri. Namun hal itu lebih baik daripada harus bertarung melawan naga hitam. Oliver pun langsung melempar batu tersebut hingga muncul pintu Doraemon. Namun apa yang terjadi? 飛び込め。 Ya, hal tak terduga pun terjadi, di mana si naga hitam malah nyerobot memasuki pintu Doraemon. Situasi pun jadi semakin memburuk karena naga hitam itu bisa saja membantai para petualang pemula di lantai atas. Sontak Luna mengajak mereka untuk segera kembali ke guild untuk mengajukan evakuasi paksa. Dengan resiko mereka akan mendapatkan penalti dari guild. Nah, karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun harus bergegas. Sebelum pergi, Luna menyembuhkan terlebih dahulu luka parah yang diderita Derek dan Anneli. Lalu Luna meminta mereka semua harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan mendesak mereka menukar Pilih dengan Orhun. Luna menjelaskan bahwa kekuatan mereka melemah itu karena tidak adanya Orhun. Ya, meski mereka menganggap sihir Orhun itu lebih rendah dibandingkan penyihir lain, tapi sebenarnya Orhun memiliki beberapa sihir original yang dia ciptakan untuk menutupi kekurangan tim. Namun mereka tidak percaya karena tidak mungkin Orhun bisa melakukannya. Dan perlu mereka ketahui bahwa sebenarnya Orhun mampu memberikan buff dengan efek hingga 50 kali lipat.
Intinya, Devin Place, jurus pamungkas Oliver dan sihir penyerang milik Anneli bergantung pada sihir pendukung Orhun. Dan kemampuan defensif Derek juga dikosongkan oleh Orhun. Selain itu, sihir original Orhun bisa diaktifkan pada perlengkapan dan senjata, sehingga tubuh penerima tidak akan terasa berat saat efeknya hilang. Intinya, kurang OP gimana gitu si Orhun. Tapi sayang mereka itu sudah terlambat menyadarinya. ご理解していただけましたか。何度も言ってきたはずですが。今さらだがな。 Nah, ketika mereka keluar dari dungeon, mereka mendapatkan pujian dari para petualang lain. Para petualang itu menyangka bahwa tim pahlawan berhasil menaklukkan lantai dasar dengan cepat. Padahal aslinya mereka itu hanya membuat masalah di sana yang membahayakan petualang lain. Oliver pun menyadari bahwa mereka tidak layak disebut sebagai pahlawan karena sudah membahayakan nyawa petualang lain. Tapi tetap saja Oliver merasa benar. Oliver mengklaim bahwa tangannya sendirilah yang telah mengalahkan naga hitam sebelumnya, bukan karena ada Orhun. Oliver menegaskan dan meyakinkan di hatinya bahwa tim pahlawan bukan tim yang bergantung kepada Orhun. ではない。俺が倒したんだ。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana seru nggak ceritanya? Jangan seru ya, masa enggak ya? Pokoknya gue nggak sabar pengen lihat si Orhun menunjukkan jati dirinya ya. Asli greget pisan ini anime ini. Ya pokoknya mat pemirsa, tetap stay di channel ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya ya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.